Selanjutnya selawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kehinaan ke bukit kemuliaan, sehingga kita telah dapat berada di dalam nikmat iman dan Islam. Demikian pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMKPP Negeri Biren, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru serta jajaran yang ada di sini. Kemudian tak lupa pula kepada cikgu kami yang sangat kami banggakan. Perkenalkan, saya Ibu Megawati dari SMA Negeri 1 Pesangan selaku pengajar praktik yang akan membersamai Ibu Yulizar selaku CGP selama 6 bulan. Jadi di sini pada hari ini adalah pendampingan individu kedua yang akan mewajibkan CGP kita untuk mengkomunikasikan, artinya memberitahukan kepada bapak dan ibu yang ada di sekolah atau warga sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan beliau lakukan. Nah, jadi nanti bapak dan ibu bebas bertanya apa saja mengenai visi dan prakarsa yang akan diutarakan oleh CGP kita. Baik, kepada Ibu Yulizar dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam mari kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang memberi kita atau telah membawa kita dari alam tanpa ilmu sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan selama ini. Penguatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMKPP Negeri Biren, penguatan saya kepada Ibu Pep yang senantiasa selalu mendampingi saya selama 6 bulan dan mungkin akan seterusnya. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru atau Waka yang telah hadir memenuhi undangan saya yang yang kesibukannya disimpan sehingga mau bergabung dengan saya. Terima kasih banyak. Pada hari ini saya sebenarnya bukan membuat visi sekolah. Saya menekankan di sini saya bukan membuat visi sekolah, hanya saja membagi ilmu tentang bagaimana cara membuat visi. Oke, pada pendampingan individu 2, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tujuan diskusi hari ini mewujudkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi pertanyaannya itu, apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, berisi pikiran-pikiran yang terdapat dalam benak para pendiri. Oke, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Kalimat rumpangnya, cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita mimpikan murid-murid yang bagaimana kira-kira nanti. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nanti kita isi
Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti kita isi kita memimpikan murid yang religius, itu pasti, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sebagai sumber komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Oke, selanjutnya kita memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sebagai sumber komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Oke, di sekolah kita akan mengutamakan pembentukan karakter dengan pembiasaan yang baik tanpa mengabaikan nilai kognitif yang psikomotornya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain, mendapatkan ilmu dan mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Kita warga di sekolah yakin untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan bakat dan minatnya. Kemudian kita dan warga sekolah mengimpikan bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan demi perubahan murid. Oleh karena itu guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Visi sekolah. Visi sekolah merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Visi SMK PP Negeri Biring. Terwujudnya sekolah sebagai lembaga pencetak wirausaha milenial pertanian yang berkarakter, terampil, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung program pembangunan yang bersinergi menuju tataran revolusi industri 4.0. Pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dari murid, disiplin dan sopan terhadap guru, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari guru, menciptakan pelajaran yang menyenangkan, masuk tepat waktu mengajar dan kreatif dan inovatif. Dari kepala sekolah, jadi manajer, supervisor dan motivator. Dari orang tua, mendampingi anak belajar, berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anaknya di sekolah. Kesimpulan, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama, saling membantu dan berperan aktif dalam pengembangan dan keberhasilan bersama. Pada apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Saling berbagi, merangkul, dan bekerja sama semua pihak untuk menyukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulizar tadi yang telah memaparkan bagaimana sih cara membuat visi sekolah. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari atau ingin menambahkan atau bertanya, apa sih ini kok bisa membingungkan kita? Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
luar daripada ini, tapi sebenarnya substansinya sama. Iya benar. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kamu pun kamu noh lele, kamu noh, kamu kaji mendung ya. Anak pagi hari kebun. Ada apa nih? Ada. Kita kan membantu Bu Ili nih. Iya. Bantu Bu Ili besok kalau kita berumur terakhir bantu kita lagi. Iya. Benar. Silakan Bu Maya Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bu Yuli menjelaskan visi itu impian masa depan. Artinya kalau impian masa depan itu kan kita belum menyatakan bahwa itu akan terjadi, baru mimpi. Impian artinya kita harus melaksanakan impian itu pada saat menuju itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, yang kita ketahui pada saat kita berubah menteri itu visinya berbeda. Artinya kan seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi, kita harus mengikuti pendidikan nasional. Artinya visi ini bisa berubah sesuai dengan ini pergantian yang tadi saya sampaikan, atau memang pada saat kita sampaikan itu harus tetap, karena kita sendiri yang mengetahui pada saat visi masa depan itu di sekolah kita. Gitu. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Jar. Visi seperti Pak Jar katakan tadi, bahwasanya pemerintahan kita sering gonta-ganti. Apakah visi sekolah juga digonta-ganti sesuai dengan yang di atas? Sepemahaman saya Pak, visi nasional itu tetap, kita hanya menyusun visi kita disesuaikan dengan apa yang permintaan lapangan atau di daerah kita. Misalnya visi nasional itu berprofil Pancasila ini, Pak. Jadi profil Pancasila itu kan luas, Pak. Jadi kita tetap mengimbangi yang di atas, tetapi tidak merombak seluruhnya yang di bawah. Sepengetahuan saya seperti itu, nanti bisa Ibu pembimbing saya. Terima kasih, Pak. Boleh Bapak? Baik, tadi Ibu Yulisa sudah mencoba menjawab ya. Kira-kira sebelum nanti kita tambahkan lagi, ada tidak yang lain yang bertanya, yang masih ada unek-unek di hatinya? Ini apa sih, kegiatan apa di sini? Ya, itu tadi seputar visi. Ya, kalau ada yang kurang jelas, boleh juga yang lainnya, silakan. Yang sudah ditayangkan, mana yang kurang jelas? Karena di depan kita ini juga ada pakar nih. Beda tempat duduk aja. Iya, beda tempat duduk. Baik, ada kira-kira? Iya, mantap kuliah, silakan kuliah. Baik, terima kasih. Di sini kan tadi Ibu Yuli sudah menyampaikan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan Bu Yuli, kan Bu Yuli sudah membuat visi dan paradigma. Menurut Bu Yuli dan pemahaman Bu Yuli, apa yang ingin Bu Yuli buat? Maksudnya untuk kedepannya, kita kan nggak tahu kita nih suatu saat seperti apa. Jadi impian Bu Yuli, visi atau prakasa perubahan yang ingin Bu Yuli capai itu apa Bu Yuli? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya. Harapan cita-cita yang paling saya inginkan, saya sudah menjadi guru Bu ya. Jadi impian saya itu semua siswa saya itu harus berkarakter, harus sadar, karena yang hilang sekarang adalah kesadaran. Jadi saya ingin nanti di visi kita sedikit memasukkan tentang cerita kesadaran. Jadi impian semua orang itu adalah jadi orang-orang sadar. Kenapa harus sadar? Karena tanpa kesadaran semua itu macet, tidak akan pernah bisa jalan. Kesadaran itu adalah pemikiran yang bisa merombak kita dari tidak mau menjadi mau, tidak tahu apa-apa sehingga bisa tahu semuanya. Jadi menurut
pikiran saya, keadaan bukan di sekolah kita aja, seluruh daerah sekarang, masyarakat kita itu kurang kesadaran. Dari kemarin saya juga ada acara Bu ya di Al-Muslim tentang implementasi kurikulum juga. Di situ juga digambarkan bahwasanya mahasiswa di sana juga kesadarannya kurang. Jadi kita sebagai guru senantiasa setiap hari harus memberi kesadaran kepada mereka dengan pertanyaannya mengapa mereka di sini, apa tujuan mereka ada di sini, dan apa implementasi mereka ada di dunia ini. Itu Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuliza yang telah menjawab. Itu sesungguhnya inti dari mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Sesungguhnya pertanyaan Bu Lia itu adalah pertanyaan inti. Nah, itulah inti yang ingin disampaikan. Sebenarnya CGP itu disuruh melakukan perubahan di sekolahnya, perubahan ke arah yang lebih baik. Ada praktik-praktik baik di sana. Nah, jadi yang ingin dicanangkan, yang ingin direncanakan oleh CGP kita Bu Yulizar ini apa? Nah, begitu. Jadi ternyata ini setelah dipancing oleh Bu Lia baru muncul. Nah, baru muncul. Oh, sesungguhnya CGP kita itu ingin semua siswa yang berada khususnya di SMKPP ini itu maunya nanti berkarakter. Nah, cuma beliau belum menjelaskan berkarakter yang seperti apa, karena karakter itu banyak ya. Apakah karakter Pancasila keseluruhannya atau yang bagaimana? Kemudian ingin bahwa siswa di sini itu sadar. Nah, sadar siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, ngapain dia ke sekolah. Nah, itu ternyata yang ingin dikomunikasikan oleh Bu Yulizar. Cuma yang tadi itu hanya sekedar bagaimana sih cara membuat visi-visi itu sendiri. Dan kita juga akan menunggu loh yang Ibu Yulizar janjikan tadi, kita misi itu kapan ya? Nah, misi itu kapan ya? Oke, jadi nanti kan Bu Yulizar itu akan mengarahkan Bapak Ibu. Oh, kita pilih siswa kita ini titik-titik apa, gitu ya. Baik, yang sedikitnya juga akan kita singgung tadi mengenai visi. Nah, itu apakah berubah menteri akan berubah lagi visi sekolah? Ya Pak Jal ya tadi ya. Kayaknya belum puas tuh Pak Jal dijawab tadi. Nah, setahu kita bersama, visi itu kan dia dinamis ya, memang berubah. Nah, kemudian enggak statis, enggak tetap terus. Nah, kecuali memang enggak tercapai. Visi itu kan maunya kita ke depan apa? Nah, kalau udah tercapai ya ambil yang lain lagi. Nah, buat visi yang lain lagi. Dia umumnya itu kalau di sekolah minimal 4 tahun ya. Maksimal atau minimal Bapak? Maksimal visi di sekolah itu berapa tahun? 5 tahun ya? Nah, 5 tahun. Dan kalau peraturan yang baru itu kayaknya 4 tahun. Itu maunya sudah tercapai. Dan visi sekolah itu jangan muluk-muluk sekali. Mana yang sanggup bisa dicapai oleh sekolah berdasarkan aset yang ada. Nah, kita pingin siswa kita, sesuai karakter di sekolah kita itu maunya siswa kita tahun ini seperti ini. Buat visinya itu, buat arah untuk ke sana, untuk mencapai visi itu kita buat berapa poinnya ada. Oh, tercapai tahun itu, udah kita buang visi itu karena udah tercapai, ganti yang lain lagi. Nah, jadi selalu berubah, visi dan misi sekolah itu selalu berubah, minimal 5 tahun sekali. Ini ada yang sepanjang sekolah itu terus visinya, berarti nggak tercapai. Mungkin karena apa? Visinya mencetak siswa seperti bukan, makanya nggak tercapai Pak, seperti siswa Amerika. Nah misalnya, nah itu nggak tercapai karena beda karakternya.
beda daerah, beda karakter, beda budaya, beda pengetahuan juga. Orang mungkin di sana makan daging, selalu makan roti, kita di sini makan nasi, makan ke asin. Jangan tercapai. Kita terlalu dimanjakan oleh alam. Di sana ada 5 musim. Indonesia cuma 2 musim saja sudah mengeluh. Daya tahan tubuh kita tidak seperti mereka. Padahal katanya kalau dari budaya kita, orang Aceh itu sangat kuat. Manya gemenari, pejeng, gegok-gok, gepeh-peh dada, hana mau batuk. Tapi kalau orang Amerika tuh lebih kesan mereka kayak gitu. Jadi beda ya. Baik Bu, sebelum nanti kita minta pengarahan dari website kita, maka kita mintakan kepada Bu Yuli yang kita tuntut yang tadi ya, Bapak Ibu, silakan dibantu teman-temannya untuk menjawab. Baik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengisi kata impian. Yang pertama kita mimpikan murid yang seperti apa. Ini langsung ketik. Iya, langsung saja. Langsung. Berdasarkan Ya, saya bagikan aja. Nanti bisa saya ketik lagi. Tekniknya Bapak Ibu, ini yang pertama udah saya isi. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Yang satu saya udah isi, memiliki skill dan hard skill, soft skill dan hard skill. Nah, jadi di bawahnya Bapak Ibu tinggal mengurut aja. Jadi satu orang satu aja diisinya. Terima kasih. kita aja secara rame-rame boleh juga. Jadi mereka sekalian sepakat ini bagaimana. Iya, boleh ya. Siapa dulu, cuci tangan gitu ya. Kunanda apa? Ingin siswanya. Siswanya yang bagaimana kan? Berkarakter Bu. Ya silakan baca dulu. Berkarakter. Berarti sama dengan tulisan ya. Tadi Pak Jal mengatakan apa tuh? Berkarakter. Berarti
Pak Jang mengimpikan murid yang berkarakter. Itu nomor 1. Nomor 2 boleh? Dari Pak Jang, siswa karakter. Siapa lagi? Pak Anda? Ini tuh bahasannya beda, tapi maknanya sama. Ya, atau kalau bisa diganti, atau memang kalau nggak lain nggak apa-apa. Kalau yang lain ya. Berarti Pak Anda berakhlak mulia. Ya. Ya Bu As mengimpikan murid yang seperti apa, Bu As? Yang menjadi murid yang hafizah. Hafiz. Ada yang salah. Ibu Siti mengimpikan murid yang seperti apa? Memiliki jiwa kepemimpinan dan menguasai teknologi. Saya nggak mengelola apapun ya. Dia punya apa juga entah. Ibu Izati impian murid yang seperti apa? Berkarakter dan mampu menjalankan disiplin dalam keseharian. Disiplin ya. Bukan menjalankan itu. Ya kan? Tadi yang baik pertama berkarakter dan berdisiplin. Ya. Berdisiplin itu bukan dijalankan, itu melekat. Ya kan? Dan terus Bu Ira, apa yang diimpikan dari siswanya? Kalau saya Budi maunya siswa itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Ini Bu, satu sedikit saya mungkin buat Bu Ira kan PPK-nya. PPK itu sesuai dengan visi misi PPK-nya bisa sebenarnya masing-masing ini ya. Kalau boleh saya katakan, Bu Siti, saya mainkan anak-anak diri saya yang mahir matematik seperti aljabar, ya kan? Misal, wah kita ada dulu bilang Bu Siti Aljati saya mampu mengubah anak-anak diri saya yang menguasai skill di bidang kesehatan hewan, misalnya kan? Sesuai dengan bidang itu sangat menjurus ya bukan? Nah, tapi boleh memang ya. Ibu Rin memimpikan murid yang seperti apa, Bu? Kalau lihat di bagian siswa itu besar ya Pak ya. Siswa mampu menguasai bahasa asing dan mampu mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mampu bicara bahasa Inggris. Bu Nanda, bagaimana Bu Nanda yang Ibu inginkan dari murid tercintanya? Sadar akan tanggung jawab dia sebagai pelajar. Sadar. Terakhir dari, oh ini bukan dari terakhir Bu. Oke, yang kedua tadi kita percaya bahwa murid adalah, berarti tadi kita impikan murid yang, gitu kan? Ini yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu apa gitu, mampu apa, atau pemimpin bangsa di masa depan, gitu contohnya. Bisa dilanjut, Pak Jal. Pak Jal percaya bahwa murid kita seperti apa ke depan? Ini percaya bahwa murid, kita percaya bahwa murid adalah, kalau tadi kita memimpikan tadi.
Bagaimana Ibu Asrida? Kita putar balik. Ibu Asrida percaya bahwa muridnya mampu atau apa? Menjadi generasi penerus Quran. Menjadi insan Quran. Insan Qurani. Lanjut Bu Siti. Bu Siti percaya bahwa muridnya silakan Bu Izati memimpikan percaya bahwa muridnya Punya potensi yang luar biasa di SMA. potensi. Yang luar biasa. Bagaimana Bu Ira dengan profil Pancasilanya? Memimpikan seperti apa muridnya? Percaya sepertinya menjadi apa muridnya? Kita percaya bahwa murid itu adalah contoh untuk orang lain. Contoh yang baik. Kembali ke Bu Ria. Bagaimana Bu Ria? Kalau saya multi talent aja. Iya. Multi talent. Ibu Nanda yang paling manis di ruangan apa kita percaya bahwa murid Ibu Nanda mau murid seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah seobat untuk pengangguran masa kini. Jadi mereka nantinya akan jadi pengusaha dan membuka lapangan kerja. Bahasa lainnya, kita percaya masa depan kita akan mengusik bahasa dunia. Singkat. Ya, pokoknya gitu Pak. Kan Itulah, banyak disingkat pengangguran aja. sekarang. Jadi mereka jadi Obat obatnya. pengangguran boleh juga. Obat pengangguran ya? Apa bahasanya kalau gitu kan? Gak apa-apa, ya kan? Bahasanya kan biasa ya. Kembali kepada Ibu statistik matematika. Siswa mampu menciptakan pembaruan baik di teknologi maupun di bidang lainnya. Ada yang boleh, tapi nggak apa-apa. Ini masih satu kata itu ada kalimat yang kita kolaborasikan ya kan. Saya simpulkan nanti. Ketika semuanya disimpulkan. Terakhir nih Bu Lia. Percaya bahwa murid adalah pemimpin kesadaran. Kita ke pertanyaan nomor 3 dulu. Yang ketiga ini, di sekolah kita mengutamakan apa? Mana Pak Jal, kita kira-kira di sekolah itu mengutamakan apa? Berikutnya Pak Anta. Jawab aja nggak ada masalah. Apapun dijawab nggak ada. Bu As. Kerjasama yang baik. Ibu Siti. Mampu memimpin diri sendiri dan orang lain, menginspirasi dan memotivasi diri sendiri dan orang lain juga. Kemudian Ibu Kajur Kaha. Berikutnya Ibu Pancasila.
diisi duluan Bu. Sebagai contoh, Dari pancing. kalau udah dipancing. Ini empat. Yang nomor 4-nya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa contohnya ini keterampilan sangat dibutuhkan di lapangan kerja. Kedua, Pak Jan. Lowongan kerja yang dibutuhkan kepada teman. Lowongan kerja ke depan dibutuhkan. Jadi, ruang kerja. Ruang kerja. Lanjut Pak Anton. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama ini telah dijawab, keterampilan sangat dibutuhkan di lapangan kerja. Yang kedua, Pak Jal mengutarakan peluang kerja. Ini dari Kaprodi ATR. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin sangat dibutuhkan. oke. Oke, selanjutnya Bu As. Akhlak lebih utama dari segalanya. Masalahnya adab lebih tinggi dari ilmu. Iya. Ya Bu, Ibu Dr. Hewan Izati. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan. Komunikasi yang baik. Ya Bu Ira. Menurut saya itu jadi selain keterampilan kita juga harus merasa memiliki pengetahuan. Pengetahuan Bu Ira ya. Bu Safia. Putar-putar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Ya selanjutnya Bu Nanda. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pertanian itu selalu dibutuhkan. Selanjutnya Bu Siti. Ini memiliki kesadaran teknologi. Sifat dibutuhkan penguasaan dalam Memiliki kesadaran dalam Bu Din. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dunia pendidikan sangat Kita ada 2 lagi. Ini 5 sampai 6. warga sekolah yang Kita warga sekolah yakin untuk baik yang itu silakan diedarkan saja. Tentang sekolah, sesungguhnya kita sudah melihat bahwa mereka memang banyak ini Punya harapan, ya kan? harapan untuk sekolah yang Kita gantungkan. Baik, silakan Ibu Yulisa di sana. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pemikirannya, berusaha untuk
mewujudkan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Yuliza. Itu ide-ide yang telah Bapak Ibu berikan akan dirangkum oleh Bu Yuliza dan akan dianalisis, kemudian nanti akan menjadi satu kesepakatan di sekolah kita bahwa ini yang akan kita lakukan perubahan di sekolah, yaitu ada praktik baiknya ya. Baik, untuk lebih membuat kegiatan komunikasi visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh CGP kita lebih bermakna, maka kita akan memintakan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Bagaimana sih dukungan sekolah terhadap apa yang sudah dikomunikasikan tadi? Kepada Bapak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam kita persembahkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah alam Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Megawati selaku guru PP ya, guru PP atau instruktur PP terhadap CGP kita nama ini yaitu Bu Yuliza. Kemudian penghormatan saya juga kepada Bapak Ibu sebagai audien di sini atau peserta atau teman sharing dalam kegiatan presentasi bagi CGP kita itu Bu Yuli. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dari awal tadi kita sudah mendengar bersama, yaitu yang menyangkut dengan presentasi Bu Yuli ya. Mungkin dari awal sampai akhir tadi itu merupakan satu rangkaian dalam rangka kita menyusun visi dan misi ya. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan di sini selain pengamat tadi juga terima kasih kepada Bu Megawati. Di sini kita sama-sama sudah membulatkan tekad ya, yaitu kita semua di sini sebagai agen perubahan masa depan bangsa dan negara. Artinya kita di sini sebagai guru secara umum, walaupun ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada kita semua, tapi secara umum kita wajib ada pada diri kita yang bahwa masa depan bangsa dan negara secara lebih luas, secara lebih khusus masa depan anak-anak kita yang sudah memilih SMKPP sebagai tempat dia menimba menuntut ilmu adalah ada di tangan-tangan kita semua. Dimana sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, hal ini ada dalam sebuah rumusan visi. Visi ini ada yang bersifat individu ataupun yang bersifat kolektif. Kalau yang bersifat individu mungkin boleh kita katakan cita-cita pribadi seorang diri kita atau seorang anak didik kita mau kemana, mau jadi apa ke depannya, cita-cita sebagai tujuan hidup ya. Nah di sini mungkin kita berbicara secara kolektif. Visi ini merupakan sebuah tujuan daripada sebuah organisasi atau institusi, yaitu khususnya di sini kita bicarakan tentang SMKPP. Di dalam sebuah pendirian sekolah, mungkin bagi pendiri atau perintis sudah merumuskan visinya mau kemana SMKPP, untuk apa SMKPP, apa yang membedakan SMKPP dengan yang lain kan Bu? Begitu. Jadi visi itu adalah tujuan awal setelah melihat, menganalisa peluang-peluang, tantangan-tantangan yang ada atau SWOT-nya, sehingga lahirlah sebuah SMKPP. Nah setelah bagi perintis pendiri SMKPP
yang telah menemukan visi dan misinya atau visi misinya, juga di sini tidak terlepas daripada visi dan misi tujuan pendidikan nasional kita, di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti menyelenggarakan satu sistem pendidikan. Ini secara khusus mungkin dalam suatu negara atau nasional. Lebih kecil sampailah kepada satuan pendidikan seperti SMKPP kita. Jadi visi ini penting Bapak Ibu sebagai rambu-rambu atau koridor daripada perjalanan proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Kan begitu? Nah, ini bicara dengan visi atau tujuan. Bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Maka dibuatlah satu program atau tata laksana kegiatan yang disebut dengan misi. Misi ini adalah proses yang kita laksanakan untuk mengantarkan kepada visi tadi atau tujuan. Nah, setelah visi ditetapkan, maka dirumuslah misi-misinya apa saja, program-programnya apa saja. Jadi antara visi dan misi ini sebagaikan sekeping mata uang, ya, bagaikan sekeping mata uang yang kiri dan kanan atau sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak boleh saling lepas, tidak boleh saling robek, tidak boleh saling tidak sinkron, harus sinkron. Kalau sebelah sini 100, sebelah sana juga 100. Kalau sebelah sini lambang Garuda, sebelah sana juga lambang Garuda. Nggak boleh nggak sama. Jadi begitulah Pak Ibu antara visi dan misi. Nah, ini sudah secara umum. Yang paling penting di sini, mungkin saya selaku hari ini diberikan amanah untuk mengembankan tugas sebagai pimpinan kepala sekolah, melihat peluang guru penggerak ini Bapak Ibu sekalian. Ini guru penggerak ini kalau saya umpamakan, kita sedang mengasah satu mutiara yang baru kita temukan. Mutiara yang baru temukan itu masih berbentuk mentah. Boleh kita bilang itu kilauan-kilauannya masih berlumur lumpur, ya ya, masih berlumur lumpur. Nah, di mana mungkin ada mutiara-mutiara kecil yang harus kita asah lagi. Tapi terlebih dahulu kita harus mengasah masternya ini. Nah, master mutiara tadi, artinya apa? Orang yang akan mengasah mutiara-mutiara kecil harus kita bentuk dulu, yaitu semacam acuan ya, acuan atau yang akan membentuk mutiara yang lebih bagus. Mungkin ini sebagai perumpamaan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam proses dunia pendidikan, pendidikan itu tidak pernah statis, tapi dia dinamis. Kurikulum yang hari ini atau kalau dulu mungkin itu berubah 5 tahun sekali ya Bu ya. Hari ini hampir 2 tahun sekali udah berubah kurikulum. Ini kenapa? Karena terjadinya tuntutan zaman, kondisi kekinian yang mengharuskan, malah maaf kita bilang kurikulum yang bulan lalu, bulan ini udah berubah. Sebenarnya kalau kita katakan kapan kita laksanakan yang satu belum, dah muncul lagi ya Bu ya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Maka bagi guru itu, kalau kita umpamakan lagi sebagai sebuah kendaraan, kendaraannya nggak boleh 4 digit, 4 speed, mungkin harus 10 speed perjalanannya. Makanya mungkin berat. Kita tahu tugas guru itu tidak ringan. Namun kita juga doakan kesejahteraan guru juga jangan dimain-mainkan. Ya Bu ya. Kenapa tugas guru nggak ringan? Kalau saya boleh katakan, bukan berarti membedakan terlalu dengan hal yang lain. Ya, berat tugas guru. Memanusiakan manusia itu bukan kerja mudah. Karena tantangan yang harus kita hadapi ada nafsu dalam diri manusia itu sendiri, dan juga ada faktor lain yang selalu merongrong, menggoda, menodai agar manusia ini terjebak dalam lembah yang tidak baik. Lalu tugas guru berlawanan dengan itu, mengajak mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi berat tugas guru. Kalau orang bilang misalnya sepele dengan guru, saya nggak mau terima. Kenapa? Kita rasakan semua tugas guru. Bahkan guru nggak bisa tidur malam jika ada anaknya yang tidak atau yang tidak seperti yang kita inginkan, dengan tingkah pola yang tidak seperti kita inginkan. Memang itu bukan beban, itu sebagai irama kehidupan bagi guru. Artinya memang itu yang harus kita hadapi. Anak bandel, anak pemalas, anak macam-macam, ya kan? Ini kalau kita anggap sebagai beban, kita nggak mau datang ke sekolah untuk mengajar. Karena apa? Beban di sana Bu ya. Kalau menganggap beban itu berat. Tapi kalau kita anggap itu sebagai irama, ya harus kita mainkan.
ya kan, antara musik dengan gerakan-gerakan tubuh misalnya penari itu harus seiring. Jadi kita umpamakan seperti itu. Jadi bagi guru penggerak ini adalah untuk meningkatkan kapasiti personality yang nanti suatu saat akan mengangkat kapasiti institusi. Kalau guru penggerak sudah mengasah dirinya seperti yang katakan tadi Mutiara tadi, sudah berkilau, sudah memancarkan kilauan-kilauan dari setiap sudut pandang, itu luar biasa berharganya, betul ya? Coba Mutiara kali itu berapa harganya, walaupun bisa diuangkan ya, tapi harganya dibanding yang lain luar biasa mahal Mutiara. Makanya saya katakan guru penggerak ini boleh saya umpamakan seperti Mutiara yang sedang kita asah menjadi masternya yang nanti akan mengasah mutiara-mutiara kecil itu siswa-siswa kita, agar tujuan pendidikan tidak sia-sia. Ini mungkin Bu Yuli ya yang saya titipkan selaku pimpinan kepada setiap guru penggerak. Ini ada 3 yang sudah lolos, 1 yang sedang berjalan, Bu Yuli, 3 Bu Lia, Bu Ana, Bu Nasni ya Bu, 3. Jadi kalau ukuran sekolah kita, jumlah guru kita 34 aja ya, dengan tip P3K-nya 35 ya, 35 P3K, 7 ya, 7 PNS ya. 7 PNS Bu, dengan sudah 4 CGP, ini sudah sekian persen. Alhamdulillah kayak Ibu bilang tadi, mungkin grade sekolah juga akan terangkat dengan sendirinya insyaallah. Jadi ke depan enggak mesti PNS, ini terbukti bahwa P3K juga bisa lolos menjadi guru penggerak, kan gitu Bu? Honorer juga bisa menjadi guru penggerak, sama juga sertifikasi Bu ya. Ini berkolaborasi, nanti program-program guru penggerak ini akan terkait secara tidak langsung dengan program-program lain. Ya, cuman di sini bukan berarti saya menyampaikan bahwa ada suatu ketakutan, tidak. Bagi saya nggak ada ketakutan. Ini Bu sedikit mungkin yang menyangkut dan kadang ada satu pemahaman kalau sudah guru penggerak itu sudah kepala sekolah. Ini jangan dijadikan satu pemahaman yang terlalu mengikat. Karena kepala sekolah bisa memang aturannya lebih bagus ya Bu, aturan lebih bagus. Tapi kalau kondisi yang memang belum memungkinkan, boleh, ya kan? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi hal ini artinya apa? Kalaupun nggak menjadi kepala sekolah, tapi teman kepala sekolah dalam membangun sekolahnya, kan begitu? Mari kita bersinergi. Habis itu tunjukkan, kayak saya katakan tadi, guru penggerak ini sebagai guru pilihan yang sudah memiliki skill lebih dalam hal tata cara atau pola dalam melaksanakan praktek pembelajaran di sekolahnya. Dimana dengan tujuan utama tadi kita kesini bukan ya, jangan sekali-kali karena karena saya sudah di-SK-kan, karena saya sudah ditugaskan ya Bu, atau hanya sekedar dari belum menjadi honorer menjadi honorer, dari belum udah menjadi honorer belum menjadi P3K udah jadi P3K, dari P3K belum menjadi PNS sudah menjadi PNS. Itu bukan ukuran dalam sebuah pengabdian. Kalau itu menjadi ukuran sebuah pengabdian, maka yang menjadi murid sebagai harapan, bukan sasaran ya, harapan kita ini pupus. Kenapa? Kita datang hanya sekedar memenuhi jadwal, ya kan? Hari ini ada jam 1 sampai 2, selesai itu selesai, duduk ngobrol, gosip, misal dan lain sebagainya. Ini nggak akan membawa sebuah harapan. Nah hari ini dengan tata cara kerja kita guru yang tidak lagi diharapkan per jam ya, digabung menjadi satu kesatuan dalam per minggu itu kita wajib ada di sekolah 37,5 jam. Nggak dibilang hari ini 6 jam besok 7 jam, enggak, selesai tugas, tidak lagi. Makanya untuk menjadi jam kita per minggu seperti itu dikolaborasi atau dikalkulasikan. Jadi apa? Bukan berarti selesai mengajar kita selesai tanpa ada hal-hal lain. Di sini kita sebagai guru melekat. Setelah kita mengajar itu tugas kecil ya Bu ya. Kalau menurut saya mengajar itu tugas kecil. Yang paling besar apa? Mendidik. Mendidik. Makanya kita disebut bukan tenaga pengajar, tenaga pendidik. Tenaga pendidik Bapak Ibu. Yang namanya kita sebagai pendidik, ini tidak hanya ilmu yang kita transformasikan, tapi yang paling urgen itu karakter, keteladanan guru terhadap anak-anak kita.
Keteladanan itu melingkupi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini makanya guru itu ya kan, simbol ya Bu ya, simbol. Gaya lainnya ke bahasa Aceh. Kalau guru kencing berdiri, anak kencing berlari, ya kan? Nah, itu satu peribahasa yang sangat membuat kita itu terpukul. Ya, terpukul jika kita tidak memiliki karakter yang baik sebagaimana yang kita harapkan dalam visi tadi. Jadi baru sekalian. Jadi saya menitip pesan kepada baik yang sudah lolos menjadi guru penggerak, kemudian yang sedang mengikuti, betul-betul 4 orang ini mampu menggerakkan kami-kami yang lain. Iya, bukan saja ya. 4 orang ini mampu menggerakkan kami-kami yang lain. Tolong dibuat tadi satu program guru penggerak untuk SMKPP. Misalnya nanti semacam kalau kita kemarin-kemarin MGMP, setiap minggu kan ada pertemuan Bu ya. Nanti ada komunitas, ini sudah dibentuk, komunitas sudah saya SK-kan ya Bu ya. Sudah saya katakan, coba nanti sama Bu Dasni ya, sudah ada. Itu nanti ada program per minggu, mereka analisa programnya. Program saya ada 2, yang udah jalan berapa? Satu lagi kenapa? Kan Bu, buat pertemuan sama-sama guru penggerak, nanti semacam gantian memberikan apa semacam pencerahan-pencerahan kepada kita yang lain. Bu, kalau hari ini mungkin ini maaf ya, bukan kita mengangkat satu kekurangan person, mungkin kita lihat secara keseluruhan ya Bu. Mungkin anak-anak kita hari sekarang kayak kita dapat kemarin belajar, kita boarding tapi mulai belajar jam 8 bertengah 9. Ini sia-sia waktu kita terbuang udah 1 jam setengah. Nah, nanti dari guru penggerak ada pilar yang akan menerang kita semua. Jadi perlu kita coba berpikir bagaimana kalau seandainya kita coba programkan seperti ini. Nah, itu harus yang saya mau. Artinya apa? Ada ide-ide cemerlang yang keluar dari itu apa namanya? Sel-sel ya, sel-sel atau apa itu brain ya, pemikiran-pemikiran dari para guru penggerak. Nanti kita kolaborasikan, kita lihat situasi, kita lihat kemampuan dan sebagainya. Yang mampu langsung kita jalankan, yang belum mampu mungkin perlu kita analisa yang lebih harus tajam lagi. Begitu yang saya mau. Jadi jangan maaf jakat ya, ini bukan berarti secara bahasa kasarnya Bu ya, menghati guru-guru penggerak, bukan. Karena setiap kita misal kita bilang dari S1 kita non S beda kapasitas kita dengan S1. Nah, S1 beda lagi kapasitas kita dengan S2 misalnya. Iya Bang, memang benar. Kenapa? Seseorang yang sudah menerima pendidikan yang lebih tinggi, itu pola pikir pasti lebih tinggi juga. Begitu juga dengan hal lain akan berbarengan dia. Makanya dalam pendidikan itu kita nggak ada istilah apa namanya itu cost atau biaya dalam pendidikan. Misalnya kita keluarkan biaya dalam pendidikan, mau S1 mau S2, walaupun guru penggerak misalnya seperti ini harus ada kita apa? Ada apa nih pendampingan ya? Pendampingan, beli minum, beli buah. Ini bukan biaya, tapi apa? Investasi yang kita tanam yang akan kita tuai buahnya yang lebih besar. Misalnya kayak Bu Mega. Dulu kan guru penggerak ya Bu, calon guru penggerak lulus menjadi guru penggerak. Sekarang udah jadi PP, pengajar praktik, udah bisa membimbing yang lain. Kosnya apa? Investasinya apa? Yang biaya yang beliau keluarkan kemarin hari ini terbantu, bukan kalau kita bilang tergantikan sejumlah yang kita hadir, tapi ini bukan tergantikan, malah dia lebih, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan merasa sesuatu baik biaya, waktu, energi ya, yang kita keluarkan untuk pendidikan ini bukan kos, tapi investasi. Ini saya tertanam sekali disampaikan oleh Profesor bahwa jangan sekali-kali kita misalnya kita punya anak-anak berat menanggung biaya pendidikan anak ya Bu ya, tapi itu investasi. Suatu saat memang takdir di tangan Allah, kita akan berusaha. Kalau memang usaha tidak jauh atau rasa lain, usaha itu bisa merubah takdir. Takdir hanya berupa takdir adalah usaha. Kenapa? Kita juga ada pesan Allah nggak akan merubah nasib suatu bangsa, satu kaum baik secara pribadi maupun kolektif jika kita tidak merubah sendiri. Kan begitu kan? Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya harapkan kepada guru penggerak ini, saya sangat bertaruh harapan mudah-mudahan ke depan bisa lebih atau lupa ya Bu? Masih ada program guru penggerak ini Bapak Ibu. Silakan daftar lagi. Cuma nanti juga dilihat apa namanya, kalau di sini enggak luring ya Bu, daring atau seperti ini enggak kita harus keluar, jadi enggak ada istilahnya kapan saya mengajar. Jadi
Ini bisa kita sisip waktu mengajar dapat, kita belajar juga dapat. Makanya menjadi seorang guru itu tidak pernah berhenti dari belajar dan mengajar. Oke, kalau bahasa saya dulu Bu, kadang-kadang anak-anak kita, anak-anak sekalian, kalian sama saya nggak jauh sebenarnya. Kadang-kadang bahasa lain ada yang mengatakan beda guru sama murid itu semalam Bu. Beda guru sama murid cuma semalam. Maksudnya apa? Guru belajarnya malam, siswa belajarnya siang. Semalam ya bedanya. Kenapa? Apalagi zaman sekarang yang belum ditahu guru udah luar itu anak-anak. Kenapa? Pengaruh itu media tadi ya, pengaruh teknologi ya Pak Ibu sekarang. 4.0 itu sudah enggak 4.0 lagi, udah 5.0 sekarang. Iya Bu ya, 5.0 udah 5 bukan 4 lagi. Iya. Kenapa? Kalau istilah bahasa lain dulu pesawat supersonik, ini sudah melebihi supersoniknya. Anak-anak lebih cepat tahu dari kita. Kenapa? Mereka masih tengah malam masih melek, kita jam 10 udah tidur. Mereka bisa lebih cepat dapat ilmunya. Jadi itu yang saya harapkan kepada guru penggerak dan juga baik yang sedang maupun yang sudah, tolong ya kan, mari kita sama-sama mengangkat harkat dan martabat sekolah ini menjadi benar-benar yang didambakan masyarakat, yang mampu mengharapkan atau mengantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan dan kecemerlangan. Apalagi SMK ya Bu. Jangan seperti bahasa tadi apa Bu? Obat ya, bahasa pun ada tadi, obat untuk pengangguran. Kita memang adalah jawaban untuk pengangguran. Obat itu jawaban dari penyakit. Obat jawaban dari penyakit. Kita jawaban daripada pengangguran. SMK jangan dengan email yang sudah melekat menyumbang keuangan terbesar. Kenapa? Yang dilakukan penelitian untuk SMK nggak dilakukan. Jadi muncullah email seperti itu. Jadi Bapak Ibu, makanya saya katakan hari ini khusus saya bilang tadi juga sama Bu Mega, saya paling merepet orangnya. Kalau dia apa bakal merepet tuh ini. Kenapa? Karena kalau kesini tidak melahirkan anak-anak yang kompeten bidangnya masing-masing, percuma kita guru SMK. Ini dari dulu ya saya sampaikan, maaf kalau itu kasar, bukan kasar, memang itu tujuan kita kesini bukan untuk main-main. Anak-anak walaupun satu skill yang bisa menjadi tumpangan hidup masa depan dia, itu yang harus kita berikan ke dia. Bukan hanya sekedar kita lepas tugas akhir bulan ambil gaji karena udah jadi PNS dan jadi pendidikan, bukan itu. Kalau itu tujuannya, banyak tempat lain bisa ngambil gaji juga. Itu banyak tempat lain bisa ngambil gaji juga, nggak mesti ke sini. Kalau ke sini saya juga seperti itu. Kalau menjadi kepala SMK PP ya harus siap dengan segala tantangan. Artinya apa? SMK itu harus melahirkan anak-anak yang kompeten, yang berjiwa wirausaha, berkarakter, kreatif, inovatif. Itu jangan monoton. Kalau dulu misalnya kita bungkus kue dengan daun, hari ini nggak pakai daun lagi, pakai plastik. Kalau dulu kita lem pakai api, pakai lilin, hari ini nggak pakai lilin, pakai apa? Apa boleh ada ya? Apa namanya? Itu. Kalau dulu kerja satu malam bisa menghasilkan kue 100, hari ini 1000 karena percepatan teknologi yang membuat kita mudah. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi ya banyak-banyak Bu ya. Udah saya potong aja lah yang banyak kali, nggak ada sama saya itu banyak SKS-nya. Jadi kira-kira itu yang mau saya sampaikan Bu Yuli ya kan, bersama-sama dengan Bu Ria, Bu Ana, Bu Dasni ke depan. Yang masih muda-muda, jauh muda daripada kami, Pak Jalil, ayo silakan jadikan betul-betul itu sebagai busi tambahan. Busi tambahan tahu? Kalau seandainya di kereta atau di mobil itu ada busi 4 tambah 1 jadi 5, itu mobilnya jalan kencang. Itu jangan percuma busi sirap dia taruh di dalam tempat itu kunci-kunci enggak, tapi dipasang di mobil kita. Oke, jadi itu yang saya harapkan. Jadi tolong dibuat program nanti, apakah per bulan Bu atau per minggu, ada terobosan baru yang bisa kita implementasikan di sekolah kita. Kita masih muda. Kenapa masih muda? Karena mungkin kapasitas masih sangat kecil ya. Siswa nggak terlalu banyak, nggak ribuan dengan banyak masalah. Kalau 1000 masalah, kalau 100 masalah. Guru juga nggak terlalu banyak, mungkin masih sangat mudah kita tata ya Bu. Mari sebelum ramai, sebelum banyak kita tata dulu sistem dan prinsip-prinsip yang kita jalankan itu bersih, indah dan betul-betul mengantarkan kepada keberhasilan. Mungkin itu saja yang saya harapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Mega selaku guru PP dalam hal ini membimbing kita semua, dan juga kepada teman-teman sekalian. Ayo kita bersama Bapak Ibu sekalian, bersama kita bisa. Ya, bersama kita bisa. Berhasil kita bukan karena satu individu, tapi karena banyak individu. Oke, baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak sekolah kita yang super luar biasa ya untuk arahan bimbingannya
sehingga sepertinya saya tidak perlu lagi memberi penguatan karena semua sudah dirangkum oleh Kemsek kita yang sudah luar biasa. Intinya bahwa sekolah ini sangat-sangat mendukung Bu Yuliza. Jadi Bu Yuliza tidak perlu berkecil hati, tidak perlu hanya siapkan fisik dan mental ini saja. Sekolah memang sudah benar-benar kalau menurut hemat saya ya, memang sudah benar-benar memberi dukungan. Nah, seperti ini Ibu melakukan komunikasi, mereka hadir, memberikan pendapat, mendengar, bahkan kepala sekolah memberi penguatan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, ini adalah program, bukan program kita ya, program Kemendikbud. Jadi itu memang naungannya kita ya, kita ikuti. Ya, seperti itu semampu kita. Nah, kita beri dukungan. Baik, terima kasih luar biasa ya saya dapatnya di SMK PP ini. Dukungan dari kepala sekolah luar biasa, dukungan dari guru-guru luar biasa, kemudian sehingga kita berharap nanti visi dan prakarsa perubahan yang ingin Bu Yuliza melakukan di sekolah ini, yaitu mengenai perubahan karakter dan kesadaran yang ingin ditimbulkan di siswanya, itu berhasil dengan gemilang. Dengan demikian saya pun pamit undur diri. Nah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga SMK semakin bisa. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu yang di depan, yang udah ya, silakan. Kita lupa silakan. Jadi ini kapan buka lagi? Nggak usah kayak gitu. Kemarin berapa Bu ini? Itu foto. Akhir tahun ya. Iya.